Di sisi timur kota Baoding, terlihat sebuah gedung pencakar langit yang tinggi. Gedung itu bertuliskan Junshin Group. Di dalam ruangan Presiden Grup Junshin, seorang lelaki paruh baya dengan kumis sedang menjawab telepon dengan wajah serius dan melihat keluar jendela. Baiklah, kalau begitu. Tampaknya percakapan mereka di telepon telah selesai. Pria paruh baya itu menutup teleponnya dan ada seseorang bertanya padanya. Presiden? Maksudku, ketua, ada apa? Apakah ada masalah? Tidak, semuanya baik-baik saja. Pria paruh baya dengan kumis itu adalah ketua dari mereka. Dia menoleh ke arah sofa dan tersenyum ketika dia pergi untuk duduk. Orang yang bertanya padanya adalah seorang lelaki dengan rambut pendek dan penampilan tinggi. Dia memakai topeng yang memiliki pola aneh di atasnya. Aku minta maaf telah membuat tamu menunggu. Oh, tidak apa-apa. Tidak masalah, ketua. Sebenarnya saya sedang merasa senang karena kedua Guardian telah mendukungku. Bagaimanapun kami, para Guardian, melakukan ini demi kesatuan sekte. Pria bertopeng itu mengutarakan maksudnya. Ketua yang mendengar itu bertanya, "Oh, Great Guardian, apakah kau bisa memajukan tanggal untuk upacara penobatan?" Dimajukan? Mengapa begitu? Atas pertanyaan itu, ketua tersenyum dan menjawab, "Sepertinya seorang tamu berharga akan datang untuk meresmikan upacara atas nama ayahku yang sedang dipenjara." Seop Hyung dan Go Wang Hyun yang mencoba menculik Baek Jong Soo, Kim Oh Hyun, dan Hwan Xia tidak punya pilihan lain selain menunda perjalanan mereka. Karena ini sangat mendesak bagi mereka. Mereka harus mengobati luka-luka mereka. Saat ini sore hari di depan gedung Six Road Toys. Terlihat banyak kayu bakar yang telah disiram dengan minyak, dibakar. Mayat yang dibungkus kain terbakar di sana. Baek Jong Soo sedang berdiri di dekat api. Dia terlihat dengan ekspresi sedih. Maafkan aku, kawan-kawan. Mereka ini adalah mayat-mayat para bawahan Baek Jong Soo. Dia sedang mengkremasi mayat mereka. Bagaimanapun, mereka ini adalah orang-orang yang selalu bersamanya. Susah senang, makan minum bersama dengan Baek Jong Soo. Mereka sudah seperti sahabat bagi Baek Jong Soo. Bagaimanapun, mereka semua mati karena dirinya. Semua ini terjadi karena aku lemah. Baek Jong Soo adalah seorang pemimpin klan. Klan yang dia pimpin seharusnya adalah salah satu klan tertinggi dalam sekte iblis. Tapi dia baru mencapai level kekuatan Grandmaster. Tapi itu semua terjadi karena Baek Jong Soo tidak ada yang mengajar. Dia tidak memiliki guru. Namun, dia tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa orang-orang ini mati karena ketidakberdayaannya. Dia merasa malu karenanya. Baek Jong Soo lalu mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Itu adalah kertas yang diberikan Chun Yeon padanya. Ini adalah yang paling kau butuhkan saat ini, Baek Jong Soo. Baek Jong Soo teringat kata-kata Chun Yeon saat memberikan kertas itu. Saat Baek Jong Soo membaca isi kertas itu, dia terkejut. Ini metode kultivasi kemurnian hati. Itu adalah teknik kultivasi milik klan tendangan murni. Baek Jong Soo telah mempelajari dasar-dasar metode ini ketika dia masih bersama ayahnya, mantan pemimpin klan.
Tetapi begitu ayahnya meninggalkannya, dia akhirnya mencoba menggunakan metode lain untuk menggunakan teknik ini. Tuan Junma, terima kasih. Chun Yun memberikan itu karena dia mengerti apa yang Baek Jongso butuhkan. Jika Baek Jongso benar-benar memahami metode kultivasi kemurnian hati, level kekuatannya akan jauh meningkat. Metode itu tertulis dalam 2 lembar kertas dan di belakangnya tertulis juga ada teknik budidaya energi. Juga ada pesan di sana. Bakar kertas ini setelah kau menghafalnya dan memahami seluruhnya. Ada juga metode budidaya energi. Baek Jongso benar-benar terkejut mendapatkan ini. Metode budidaya energi adalah metode yang dibuat oleh Nano setelah menganalisis semua beberapa metode yang digunakan dalam Ordo Iblis Langit ketika Chun Yun masih berada di Akademi Iblis. Mengatur energi melalui pusat dantian, menjadi satu dengan Huan Yuan. Baek Jongso segera duduk di tanah dan mengambil posisi meditasi. Ketika Baek Jongso sedang bermeditasi, terlihat di kejauhan ada seseorang yang memperhatikannya. Sepertinya dia tidak sepenuhnya bodoh. Itu adalah Chun Yun. Chun Yun memberikannya metode yang sedikit lebih baik, berdasarkan bahwa zaman ini kekurangan energi yang dibutuhkan. Ia mengandalkan Nano untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Jika seorang pendekar yang kuat melihat metode ini mungkin akan membuatnya mati karena terkejut. Chun Yun telah memberikannya harta yang tidak diketahui siapapun. Setelah menghafal isi dalam kertas itu, Baek Jongso melemparkan kertas itu ke dalam api. Dia menyadari bahwa metode ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Dari sudut pandang Chun Yun, sekte iblis saat ini tidak memiliki dedikasi. Itu tidak teratur dan menyedihkan. Ketika Chun Yun masih menjadi pemimpin sekte iblis, seluruh sekte menjadi kuat. Bukan hanya Lord saja, tapi seluruh anggotanya adalah orang-orang yang kuat. Chun Yun berbalik badan setelah menutup tirai. Di belakang Chun Yun ada seorang lelaki yang sedang berkeringat. Itu adalah Li Myung. Li Myung sedang mengerang. Dia terlihat kesakitan sampai-sampai pembuluh darah di dahinya keluar. Li Myung terbatuk. Saat dia batuk, darah menetes dari sudut bibirnya. Dengan suara lemah, Li Myung bertanya, "Kenapa aku harus menggunakan metode kultivasi? Bukankah aku tidak bisa melakukan kultivasi sejak awal?" Yang sedang dia lakukan saat ini adalah metode kultivasi Dance of the Mind. Dan itu adalah sesuatu yang telah dia pelajari sejak dia masih anak-anak. Dia masih mengingatnya. Aku merasakan sepertinya seluruh pembuluh darahku robek. Tidak ada pilihan lain selain melakukan teknik ini, meskipun dalam tubuhnya tidak ada energi internal. Dia juga tidak mengerti mengapa tubuhnya tidak memiliki energi internal. Semua itu terjadi dengan tiba-tiba. Tubuhnya menjadi tidak mampu menahan energi internal dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Dia melakukan teknik ini karena diperintahkan oleh Chun Yun. Tapi semakin dia mencoba, semakin dia merasa sepertinya dia akan mati. Dia memutuskan bahwa dia memang tidak bisa. Dia mencoba berhenti. Tapi pada saat itu, Chun Yun menyentuh dantiannya. Tuan, diamlah dan terus lakukan itu." Chun Yun menyalurkan energi internalnya ke dalam tubuh Li Myung. Li Myung sudah mencoba menggunakan metode ini tanpa memiliki energi internal. Dan ketika energi Chun Yun masuk ke dalam tubuhnya, rasa sakit yang dia rasakan jauh lebih mengerikan.
Lim Yong pun akhirnya berteriak. Dia adalah orang yang disebut pengecut. Jadi dia mencoba berjuang dengan menghadapi rasa sakit ini. Tetapi sepertinya keberuntungan tidak berpihak padanya. Jun Hyun terus meletakkan tangan yang satunya di atas kepalanya. Mulai memindai. Saat sinar merah menyala dari telapak tangan Jun Hyun, pemindaian dimulai. Jun Hyun terus memindai tubuh Lim Yong sambil memasukkan energi internalnya. Dalam augmented reality, pembuluh darah Lim Yong mulai dipindai. Jadi, ini penyebabnya. Jun Hyun mengangguk tanda dia mengerti masalahnya. Seperti yang dia duga, ada yang memblokir peredaran jalur energi dalam tubuhnya. Jadi ini yang membuatnya tidak mampu berkultivasi. Pembuluh darah Lim Yong yang biasanya akan mengalirkan energi tersumbat. Karena itu, dia tidak bisa membangun energi internal di dalam tubuhnya. Jika masalah ini terpecahkan, maka Lim Yong bisa memulai melatih energi internal dalam tubuhnya lagi. Tapi ternyata ada masalah lainnya. Apa ini? Saat Jun Hyun terus memasukkan energi internalnya ke dalam tubuh Lim Yong, hawa panas meningkat ke arah dada Lim Yong. Itu adalah energi yang dalam jumlah yang sangat ekstrim. Ini menarik. Jun Hyun tersenyum saat mengetahui hal itu. Ini adalah demam matahari. Tubuh Lim Yong terlahir dengan demam matahari, yang berarti tubuhnya menghasilkan terlalu banyak energi yang. Ini adalah kebalikan dari demam yin, yang dimana tubuh seseorang akan menghasilkan energi yin yang sangat besar. Jika ada kesalahan, Lim Yong bisa saja meninggal ketika dia berusia 18 tahun. Ini pasti takdirmu bertemu denganku. Apa maksud Anda, Tuan? Aku tahu bagaimana caranya agar kau dapat mengendalikan demam yang. Diamlah, atau kau benar-benar akan mati. Jari-jari Jun Hyun menekan seluruh pembuluh darah Lim Yong. Itu bukan penyegelan yang sederhana, tapi untuk melepaskan secara paksa bagian yang terhalang. Tidak lama kemudian, pembuluh darah Lim Yong semuanya menonjol. Saat penghalang pada tubuhnya dilepaskan, energi yang sangat ekstrim di tubuhnya melonjak ke seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya menjadi panas. Bagus, sekarang tinggal satu lagi. Jun Hyun meletakkan telapak tangannya di atas dantian Lim Yong dan mulai menyalurkan energi yin ke dalam dirinya. Suhu udara di dalam gedung Six Road Toys menurun. Tembok-tembok membeku. Seolah-olah ruangan itu berubah menjadi kutub utara. Tubuh Lim Yong menguap karena dia terbakar beberapa saat yang lalu. Meskipun memiliki energi yang sangat ekstrim dalam dirinya, tubuhnya menyerah. Energinya tidak bisa melawan energi Jun Hyun. Sementara itu, di ruang tunggu gedung Six Road Toys, manajer Go Wang Hyun yang telah menerima perawatan dari rumah sakit atas luka-lukanya datang ke gedung Six Road Toys. Dia terkejut melihat tembok-tembok pada gedung Six Road Toys membeku. Apa yang sedang terjadi? Mengapa di sini membeku? Tidak usah terkejut. Semua ini telah terjadi selama 3 jam. Baek Jongso memberitahunya. Saat dia merasakan energi internal Baek Jongso, Go Wang Hyun terkejut lagi. Tadinya Baek Jongso berada di level awal Grandmaster. Sekarang Baek Jongso telah mencapai tahap akhir Grandmaster. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bukan hanya Go Wang Hyun yang terkejut.
Red Guardian yang berada di sana juga terkejut. Tidak mungkin ada orang yang dapat memperbaiki dantian mereka dan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu. Apakah Tuan Chun mau memberikan mereka berkah? Tiba-tiba pintu ruangan yang dimasuki Chun Yi-won dan Lee Myung terbuka, membuat semua orang melihat ke arah sana. Ada seseorang muncul dari ruangan itu. Siapa dia? Orang itu tubuhnya mengeluarkan uap putih. Tiba-tiba dia bergerak menuju Red Guardian. Dalam sekejap, orang itu telah berada di hadapan Red Guardian. Menyaksikan gerakan secepat itu, semua orang yang berada di sana terkejut, apalagi saat mereka menyadari bahwa orang itu adalah Lee Myung. Apa yang terjadi dengannya? Saat ini Red Guardian masih tidak dapat menggunakan tangan kanannya karena dia baru saja menjalani operasi penyambungan tangan. Meskipun dia tidak terbiasa dengan tangan kirinya, dia adalah seorang pendekar berlevel superior master. Jadi dia mendorong tangan kirinya ke depan dan memutuskan untuk memukul dada Lee Myung. Apa? Red Guardian terkejut karena tangannya terpantul saat memukul dada Lee Myung. Red Guardian terkejut karena sebelumnya Lee Myung tidak ada energi internal dalam tubuhnya. Tapi mengapa tangannya terpental saat memukul dadanya? Lalu Lee Myung membalas dengan memukulkan tangan kanannya ke arah Red Guardian. Red Guardian segera mundur untuk menghindari serangan Lee Myung. Namun Lee Myung mengikuti gerakannya. Apakah dia baru saja menggunakan ringan tubuh? Kemarahan terlihat di mata Seop Hyung. Apa-apaan ini? Mengapa kau tiba-tiba menyerangku? Apakah kau mencoba membuatku marah? Seop Hyung mengangkat tangan kirinya dan pedang gila tertarik ke tangannya. Lalu Red Guardian mengeluarkan jurusnya. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan membuka jurus Butterfly Blade Dance. Tapi pada saat itu, tinju Lee Myung bersilangan dan aura merah dalam tubuh Lee Myung terpancar. Energi yang dipancarkan tubuh Lee Myung tampak berbeda karena warnanya berwarna merah. Ini benar-benar mengejutkan karena baru saja beberapa jam yang lalu Lee Myung bahkan tidak memiliki tenaga dalam tubuhnya. Tetapi mengapa sekarang tiba-tiba dia mampu menghadapi seorang pendekar berlevel superior? Lee Myung mengulurkan tinjunya. Dia menggunakan jurus keempat dari United Dance of Fist milik keluarga Yeon, sebuah teknik dari klan Moyong. Suara deburan angin terdengar di mana-mana. Kecanggihan jurusnya lebih unggul dari milik Seop Hyung. Namun karena energi panas milik Lee Myung begitu kuat, setiap kali Red Guardian menyerang, pedangnya menjadi merah karena panas. Seop Hyung mengatur jarak dan membidik kepala Lee Myung. Pedangnya menimbulkan bayangan dan menggambar setengah lingkaran. Lee Myung tidak punya pilihan selain mundur. Seop Hyung mengerutkan kening. Dia mampu menghindari tebasanku. Sepertinya Lee Myung menghindari tebasan dengan refleksnya. Lee Myung tersenyum. Sudah lama dia ingin merasakan perasaan ini. Aku dapat menghadapi pendekar sekuat dia. Bahkan Lee Myung terkejut pada kemampuan dirinya sendiri. Tadinya dia tidak dapat menggunakan seni bela dirinya selama hampir 15 tahun. Tapi anehnya saat ini, tubuhnya tampak bebas. Tubuhnya bergerak seperti yang dia inginkan. Dan dengan semua energi yang sekarang terbuka di dalam tubuhnya, dia merasa seperti dia mencapai tingkat superior master dan telah berada di level yang sama dengan pendekar murim yang kuat. Waktu dia tidak bisa menggunakan seni bela diri, Red Guardian ini telah menyakitinya. Jadi sekarang dia mencoba membalas dendam.
Ayo, kita lanjutkan. Dengan percaya diri, Lim Yong menantang Seok Hyung lagi. Kau ingin melewati batas. Jangan menguji kesabaranku. Seok Hyung melepaskan kacamatanya dan melemparkannya ke lantai. Dia memutuskan bahwa lawannya kali ini tidak harus ditangani secara moderat lagi saat mereka berdua hendak menyerang satu sama lain. Cukup. Chun Yewon muncul menghentikan mereka. Baik, Tuan Chunma. Seok Hyung menyarungkan pedangnya dan berlutut dengan satu lutut. Chun Yewon memandang Lim Yong yang tangannya sedang menyala berwarna merah. Sepertinya belum semua energi yang mampu kau ledakkan. Sekarang, kembangkan lagi tenaga dalammu. Chun Yewon adalah orang yang menyuruhnya untuk melepaskan energinya. Meskipun Lim Yong telah sembuh, tubuhnya masih dipenuhi dengan energi yang sepertinya melepaskan keluar energi panas dalam tubuhnya adalah cara yang tepat untuk mengurangi energi yang menumpuk. Tuan Chunma, bantu aku melepaskan energi yang ini sedikit lagi. Aku bilang saat ini sudah cukup, segitu saja kau keluarkan. Tapi Tuan, jika sparring denganmu, aku rasa aku dapat mengeluarkan energi ini lebih banyak lagi. Setelah mengatakan itu, Lim Yong mengeluarkan energi dari tubuhnya lebih kuat. Aura merah memancar keluar seperti kabut. Meskipun saat ini adalah musim dingin, seluruh area di sana menjadi panas. Jadi, tadi dia tidak menggunakan seluruh energinya untuk menghadapiku. Seok Hyung terkejut saat merasakan energi yang dipancarkan oleh Lim Yong. Jadi selama ini dia demam energi yang... Apakah Tuan Chunma telah menyembuhkannya? Dikatakan bahwa tubuh seperti itu akan muncul sekali dalam 100 tahun. Namun, mereka yang memilikinya akan berumur pendek. Karena tubuh seperti itu adalah kutukan bagi pengguna seni bela diri. Namun, jika seseorang cukup beruntung untuk dapat hidup, maka mereka akan dapat menjadi pendekar terkuat. Tuan, bersiaplah, aku akan maju. Lim Yong bergegas menuju Chun Yewon. Tiba-tiba, dia sudah berada tepat di hadapan Chun Yewon. Saat ini Lim Yong ingin menguji sampai seberapa besar kekuatannya. Dia berpikiran mungkin dia dapat mengadu 1 atau 2 jurus untuk menghadapi Chun Yewon. Tapi saat Lim Yong muncul di hadapan Chun Yewon menyentil jidatnya. Darah muncrat dari jidat Lim Yong yang disentil Chun Yewon dan tubuh Lim Yong terpental menghancurkan beberapa dinding gedung Six Road Toys dan dia keluar dari gedung. Lim Yong menyeka darah di jidatnya dan bergumam, Wedian, dia benar-benar monster. Setelah mengatakan itu, Lim Yong pingsan.